Kabut tebal aneh muncul di kota kecil. Sangat putih, sangat tebal, perlahan mengembang. Semua orang menduga itu adalah fenomena alam. Cerita yang aneh mulai terjadi. Kendaraan tentara bersenjata ke dalam kabut. Penduduk di kota bergegas ke supermarket untuk membeli bahan makanan. Di supermarket, sirene tiba-tiba berbunyi. Semua orang putus asa melihat keluar. Ketakutan mulai menyebar. Kemudian mereka melihat seorang lelaki tua berlumuran darah berlari. Panik dan takut. Ya Tuhan. Dia langsung pergi masuk ke supermarket. Ada sesuatu di dalam kabut? Ada sesuatu di dalam kabut? Itu menyeret temanku pergi. Semua orang takut padanya. Dia berteriak untuk menutup pintu. Semua orang menutup pintu dengan cepat. Banyak orang mendekati pintu kaca, melihat apa yang ada di luar. Tiba-tiba seorang pria mendorong pintu dan lari keluar. Kabut telah datang. Dia membuka pintu mobil. Kabut baru saja menyapunya. Kemudian semua orang mendengar suaranya berteriak. Semua orang kembali ke supermarket. Kabut telah menutupi pintu kaca. Apa yang orang mulai diskusikan? Ada yang bilang ini eksperimen militer. Ada yang bilang polusi kimia. Ada yang bilang ini akhir dunia. Sekarang seorang wanita bilang dia tidak bisa tinggal di sini. Anaknya masih di rumah. Dia memutuskan untuk kembali menembus kabut dan kembali pada anaknya. Tetapi ketika wanita itu menyebutkan bahwa dia membutuhkan bantuan, semua terdiam. Mata penuh air mata bertanya pada setiap orang. Semua orang menghindari matanya. Dia putus asa. Kalian semua pergi ke neraka. Sendirian ke dalam kabut. Semua orang tinggal di supermarket untuk sementara waktu. David sedang mencari selimut untuk anaknya. Di gudang tiba-tiba listrik padam. Kemudian, pintu putar di belakang mengeluarkan suara aneh. Pintunya bergetar. Sepertinya ada sesuatu. David ketakutan dan bergegas kembali. Beritahu orang-orang tentang penemuan dia. Tapi mereka tidak percaya. Mereka turun bersama. Masih ingin membuka pintu untuk memperbaiki saluran listrik. David menghentikannya. Tetapi diejek oleh mereka sebagai orang yang lemah. Pintu terbuka. Semuanya tampak tenang. Semua orang tertawa. Sangat cepat. Senyum itu menghilang. Apa-apaan itu? Hanya David yang bergegas menyelamatkan orang. Kedua orang tadi mengolok-oloknya sehingga dia berdiri diam. Seseorang pendek di sebelahnya melangkah maju untuk membantu. Dua orang tidak bisa menariknya sama sekali. Tentakel dicolokkan ke badan Norem. Segera sobek sepotong dagingnya. Banyak tentakel masuk. Kedua pria itu masih berdiri di sana. Pada akhirnya David dan yang lainnya tidak bisa menahan tentakel. Norma diseret keluar. Tangisan mengerikan lainnya. Mereka hanya bisa dengan cepat menutup pintu. David memukul orang-orang yang hanya berdiri diam tadi tersebut. Seluruh kelompok orang kembali ke supermarket. Beritahu semua orang apa yang terjadi. Tanpa diduga, pria kulit hitam itu tidak mempercayainya. Tidak peduli apa yang mereka katakan. Dia pikir mereka membodohinya. David berkata bahwa dia ke bawah untuk melihat buktinya. Dia bahkan dengan serius menolak. Ketakutan telah membuat beberapa orang mulai menyangkal kenyataan. David harus membawakan orang-orang lain turun. Pemilik supermarket melihat darah dan tentakel di gudang. Gunakan tongkat untuk menyodok. Masih belum mati. Akhirnya berubah menjadi genangan hitam. Pemilik supermarket berbicara tentang keseriusan situasi kepada semua orang. Orang-orang mulai memuat kantong makanan anjing di depan pintu kaca supermarket. Untuk mencegah serangan monster. Tapi pikir kemanusiaan menjadi semakin ekstrim. Orang-orang membentuk 3 kelompok pendapat yang berbeda. David merasa harus secara aktif menghadapi kenyataan. Carmody berkhotbah dengan keras lagi. Terus-menerus mengancam untuk memberi tahu semua orang bahwa dunia akan segera berakhir. Orang kulit hitam terus tidak percaya semua. Dia bahkan meminta sekelompok orang untuk pergi keluar bersamanya. Temukan bantuan. Meskipun menghadapi keberatan. Tidak mendengarkan juga. David melihat bahwa mereka telah memutuskan. Tidak ada saran lagi. Katakan padanya untuk mengikat tali di sekitar tubuhnya. Jika tali dapat terlepas sepenuhnya tanpa masalah. Buktikan bahwa dalam kabut tidak ada bahaya. Seseorang setuju. Ikat tali. Sekelompok orang melangkah ke dalam kabut. Orang terakhir yang mengikat tali. Pada awalnya, tali itu perlahan terlepas. Mendadak. Mereka berempat bahkan tidak bisa tarik mundur. Kemudian tali itu terbang ke udara. Kemudian dilepaskan. Langsung menyebabkan kelompok jatuh. Ketika David menarik talinya kembali, orang-orang tidak bisa berhenti berteriak. Karena orang itu hanya memiliki bagian bawah tubuh yang tersisa. Orang bilang mereka tidak berani keluar lagi. Datang malam. Supermarket tanpa lampu. Semua orang menyalakan lampu depan. Orang-orang berpikir bahwa selama tidak keluar akan baik-baik saja. Tak terduga, serangga muncul. Serangga sangat besar. Bukan makhluk dunia ini. Semakin banyak serangga. Mereka bahkan keluarkan lampu untuk melihat.
Akibatnya, bagian luar pintu supermarket penuh dengan serangga. Mereka mengira serangga tidak bisa masuk. Monster muncul. Saat menangkap serangga, kacanya pecah. Semua orang dengan cepat mematikan lampu. Tetapi beberapa orang bodoh menyalakan lampu. Hidup sudah berakhir. Kaca memiliki lubangnya. Serangga terbang ke dalam supermarket. Seorang gadis kena serangga yang menempel di lehernya. Jatuh. Serangga terbang menjauh. Gadis itu bahkan tidak bisa bangun. Tidak lama kemudian, leher gadis itu membengkak. Sangat cepat berhenti bernapas. Semua orang membakar sapu membersihkan rumah. Dalam kepanikan, seseorang menendang tangki bensin, membakar dirinya sendiri. Burung monster juga bergegas masuk. Ada yang memakan serangga, ada yang memakan manusia. Ketika orang membunuh burung monster dan serangga, tutup pecahan kaca. 3 orang telah meninggal. Yang terbakar juga terengah-engah. Dia minta tolong habisi dia. Tidak lama kemudian, seseorang minum obat bunuh diri N karena tidak tahan dengan rasa takut. David memutuskan untuk membawa orang N ke apotek sebelah untuk mendapatkan obat. Carmody mulai memprotes. Anda akan memancing monster itu ke sini. Carmody sudah memiliki banyak pengikut. Mereka bersikeras untuk keluar. Carmody mulai mengutuk mereka lagi. Kalian pasti akan dimakan. Akhirnya seorang wanita tua melemparkan barang-barang padanya. David membawa orang keluar, hati-hati melewati kabut, ke toko obat gelap. Mereka mencari dalam toko obat untuk sementara waktu. 1 orang per arah. Tiba-tiba, mata semua orang melebar. Mereka melihat seseorang digantung oleh jaring laba-laba. Bukan hanya 1 orang. Rupanya, ada sesuatu yang lain di toko obat. Mereka ingin lari. Seseorang tiba-tiba dicengkeram oleh tubuh di belakang. Pada saat ini, laba-laba besar telah tiba, menyemprotkan jaring ke semua orang. Jaring laba-laba jatuh ke tanah. Tanah segera terkorosi. Semua orang melawan dengan laba-laba. Seseorang terbungkus erat oleh jaring laba-laba N. Kakinya rusak langsung. Seseorang tertembak di mulutnya N oleh jaring laba-laba, langsung jatuh. Lari ke pintu dan lihat. Monster laba-laba yang lebih besar ada di pintu. Menunggu mereka untuk waktu yang lama. Peluru semua ditembakkan habis pada saat ini. Dalam keadaan darurat, seorang lelaki tua N menusuk laba-laba dengan tongkat kayu. Semua orang baru bisa melarikan. Gila lari ke supermarket. 8 orang yang tersisa hanya 4. Carmody melihat pemandangan di depannya. Semakin keras dia mencoba evangelis yang ekstrim. Dan katakan dia penyelamat terakhir. Suaranya semakin keras, menggugah emosi semua orang. Banyak orang yang percaya. Orang yang baru keluar dengan David juga percayanya. Di sisi lain, David menemukan seorang tentara. Mereka pergi mencari rekan-rekannya. Tanpa diduga, 2 prajurit gantung diri. David terpaksa menanyakan sumber kabut. Orang percaya itu tiba-tiba muncul, menangkapnya. Seret dia ke dalam. Di bawah tekanan semua orang, dia mengatakan yang sebenarnya. Ternyata kabut ini diciptakan oleh eksperimen militer. Mereka ingin membuka pintu ke masa depan. Lihat dunia lain. Hasilnya telah membuka pintu. Carmody berteriak pada prajurit itu. Banyak orang yang dihasut olehnya. Mulai pukul dia. Seseorang menikamnya dengan pisau. David juga dipukuli oleh kelompok orang gila. Carmody berteriak, harus memberikannya kepada iblis. Akibatnya, prajurit itu dibawa oleh semua orang. Buang dari keluar supermarket. Dia mengetuk pintu. Orang-orang di dalam tidak peduli. Dia menoleh untuk melihat. Dalam kabut, monster besar muncul. Dia memohon 1 kalimat terakhir. Saya mohon padamu. Kemudian dia ditangkap. Kelompok orang gila sangat bahagia. Carmody memberitahu semua orang. Malam ini kita mengorbankan 1 orang untuk jiwa. Besok akan lanjut. Pengikut Carmody sudah banyak orang. Selesai. Di luar adalah monster yang tidak dikenal. Di dalamnya ada monster di dalam hati orang. Tidak bisa tinggal di mana. David memutuskan mencoba mencuri beberapa makanan untuk melarikan diri dari tempat ini. Tapi segera menyadari bahwa Carmody sudah menunggu. Dia sekarang sepenuhnya menganggap dirinya penyelamat. Dia tidak mengizinkan David pergi. Satu persatu pengikutnya juga mendekat. Dia bilang mereka semua penjahat. Mereka tidak percaya pada Tuhan. Mereka pantas mati. Semua orang mengambil pisau mereka, satu persatu. Carmody berkata untuk melanjutkan pengorbanan. Ambil anak itu. Pengikutnya mulai mengepung David. Serangan. Carmody berteriak keras. Bunuh mereka. Bunuh mereka. Ternyata pegawai supermarket itu melepaskan tembakan Carmody. Akhiri hidupnya. Orang-orang gila kehilangan pemimpin mereka. N menjadi tenang setelah beberapa saat. David dan yang lainnya mengambil kesempatan untuk menamparkan dan pergi. Gila lari ke tempat parkir. Dalam kabut, semua orang takut. Berteriak keras memanggil nama satu sama lain. Karyawan supermarket membuka pintu mobil. Monster muncul lagi. Cepat tangkap dia. Seekor laba-laba juga muncul. Jatuh seseorang. Monster besar memakan staf supermarket. Berbalik dan pergi. Semua orang mempercepat. Akhirnya berhasil bersembunyi di dalam mobil.
Pemilik supermarket terhuyung-huyung kembali ke supermarket. Yang lainnya dikelilingi oleh laba-laba. 2 tua dan 1 muda, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Menjadi harapan terakhir. Mereka pergi melalui pintu supermarket. Masih ada ruang di dalam mobil. Tapi tidak ada yang berani keluar lagi. Ikuti jalan raya perlahan ke depan. David pulang ke rumah untuk menjemput istrinya. Terlihat di pintu, tubuh istri digantung. Mereka terus mengemudi ke kejauhan. Di mana-mana ada mobil tabrak, dan orang mati. Dalam kabut, mereka bahkan melihat monster sebesar gunung. Setiap langkah membuat mobil bergetar. Menunggu monster itu pergi, David terus melaju ke depan. Seperti itu pergi, tapi yang paling putus asa terjadi. Mobil kehabisan bensin. Dalam situasi ini hidup atau mati ini? Jawabannya jelas. Dengarkan raungan monster di luar. Bayangkan hasilnya ketika keluar dari mobil. Mereka memutuskan untuk bunuh diri. Tapi David menghitung, tinggal 4 peluru lagi. Mereka memiliki 5 orang. David memutuskan untuk menghadapi akhir yang paling menyakitkan sendirian. Setelah 4 tembakan, hanya David yang tersisa di dalam mobil. Dia berteriak keras, melepaskan kesedihan di hatinya. Kemudian dorong pintunya. Bersiaplah untuk menghadapi monster yang akan mati. Nunggu lama gak muncul. David tiba-tiba menatap ke depan. Mata secara bertahap menjadi takut. Apakah monster itu akhirnya tiba? Tidak. Dalam kabut muncul sesuatu yang membuat David semakin putus asa. Tentara penyelamat telah tiba. Bawalah mobil yang penuh dengan orang-orang yang beruntung. David mengangkat tragedi yang tidak berguna. Ini adalah akhir paling kontroversial dari film The Mist. Sebenarnya akhirnya di aslinya tidak seperti itu. Di akhir novel, mereka berkendara perlahan ke kejauhan. Sisanya diserahkan kepada imajinasi semua orang. Tapi alasan film memilih akhirnya ini. Ini sebenarnya untuk kritik. Ini mengkritik kegilaan orang-orang percaya radikal. Tetapi juga mengkritik orang-orang yang percaya pada kekuatannya sendiri seperti David. Dia tidak memiliki religius. Saya memutuskan apakah saya hidup atau mati. Apapun yang Anda ingin kendalikan sendiri. Tapi ada banyak cerita dalam hidup. Manusia tidak memiliki cara untuk memahami. Tidak ada cara untuk mengendalikannya. Terkadang sedikit religius dapat membantu Anda melawan kabut yang sangat besar.